Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, pertama, video ini saya buka dengan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari ini kita semua mendapatkan maaf dan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh ya kawan-kawan, beberapa hari yang lalu itu saya ke Kabupaten Bombana bertemu dengan Pak Anton Ferdinand. Mungkin kawan-kawan masih mengingat beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu itu saya sempat nge-review satu buku itu, Bombana dalam Sorotan Pers. Kawan-kawan pasti masih ingat dengan buku ini, kumpulan berita proses terbentuknya Kabupaten Bombana. Itu bahkan saya sempat review dan masih ada kok, saya punya bahan review saya nih, skrip review saya ini saya masih punya. Berita gembiranya kawan-kawan, ketika kemudian saya kemarin masuk di sana, alhamdulillah karena buku ini itu sudah resmi terbit. Saya di mana saya? Oh ya, di sana. Terlalu cepat masuk di rak buku, padahal bukunya masih baru, belum terbuka. Ini kawan-kawan ya, penerbitnya POI itu. Dan sudah ada ISBN-nya. Harga di Gramedianya itu sekitaran 200.000. Penerbitnya tadi kan POI itu Pustaka Obor Indonesia. Penerbitnya di Jakarta kawan-kawan. Dan saya rasa ini keren banget karena kemarin kan ya tuh tebal banget tuh, terus kayak besar sekali. Ini sudah agak ramping kawan-kawan, ramping sekali. Nah, bisa simpel sekali untuk dibawa kemana-mana itu. Ini jadi bacaan, saya selalu ulang-ulangi bahwa ini jadi bacaan wajib buat generasi milenial atau Gen Z Kabupaten Bombana kawan-kawan, untuk mengenal lebih jauh bagaimana kemudian proses terbentuknya daerah kita melalui potret-potret dari pers atau sorotan-sorotan dari pers. Ya, penulisnya atau yang mengumpulkan clipping-clipping hingga menjadi buku itu Pak Anton Ferdinand. Jadi ya kita semuanya pasti tahulah Pak Anton bagaimana kemudian pemahamannya tentang daerah kita. Karena sejauh ini hanya beliau yang memiliki buku tentang kebombanaan kawan-kawan. Saya rasa seperti itu sejauh ini. Ini masih plastik ya, masih ada plastiknya kawan-kawan ya. Ini kentara banget, masih ada plastiknya nih. Jadi kita buka saja. Biasanya kalau saya buka buku itu saya gigit. Ada sensasi tersendiri kalau digigit kawan-kawan ya. Tapi kok ini wow. Saya kalau buka buku itu biasanya gigit karena saya punya sensasi tersendiri. Terus kalau sudah dibuka plastiknya, biasanya itu bukunya langsung saya cium tuh aromanya. Nih, kertasnya bukan abal-abal nih kalau saya cium. Harum dari kertas cetakannya itu sudah tidak abal-abal kawan-kawan. Saya tidak ingin mereview isinya karena saya sudah review beberapa bulan yang lalu kawan-kawan. Itu kawan-kawan bisa lihat saja di video saya sebelum-sebelumnya. Yang ingin saya perlihatkan di sini kawan-kawan, bagaimana kemudian mahakarya ini itu lahir. Tentunya prosesnya tidak sekedar membalikkan telapak tangan, tidak. Kemarin saya sempat bincang banyak dengan Pak Anton. Katanya dia kurang lebih 2 tahun untuk menyimpan clipping-clipping itu, dan clipping-clipping tentang terbentuknya Kabupaten Bombana itu dikumpulkan sejak dia kuliah. Tapi semoga lah ada waktu kita podcast bareng beliau. Hanya saja untuk saat ini katanya beliau masih masih banyak kesibukan dan beliau juga sekarang masih
mengurus banyak hal di perpustakaan daerah, kemudian kadang ke luar daerah juga, makanya agak-agak sulit untuk menemukan jadwal yang tepat untuk podcast kawan-kawan. Dan hal yang ingin saya juga sampaikan di sini, bahwasanya di sini kawan-kawan yang berperan sekali dalam pembentukan atau penerbitan buku ini itu mantan PJ kita dulu. Ini ada ini dia memberikan sambutan tuh, Pak Insinyur Haji Burhanuddin MSI, kemudian ada sambutan dari Ketua DPRD Kabupaten Bombana yang kemarin, Pak Arsyad, yang kemungkinan besar akan ini kan. Terus ada juga sambutan dari Pak Sekda, kemudian ada juga sambutan dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kemudian masih banyak lagi kawan-kawan. Kemudian sambutan dari Pak Anton di sini. Dan nah di sini apa kata mereka, jadi kayak apa ya, ada semacam banyaklah yang memberikan tanggapan-tanggapan tentang buku ini. Itu ada Pak Ustadz Suhradi bin Hamid, kemudian ada Dr. Yenri dari dosen pada peminatan epidemiologi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Kupang itu. Kemudian ada Pak Haji Tabil juga, dia kasih ini masuk ke tentang buku ini. Kemudian ada Ibu Hajah Siti Saleha, mantan PJ Bupati Bombana juga nih, 2016 hingga 2017. Kemudian ada Pak Hasbi, ada saya juga di sini. Saya nulisnya gini kawan-kawan untuk buku ini ya. Membaca buku kumpulan berita proses terbentuknya Kabupaten Bombana dalam sorotan pers memberi kesan suka duka buat saya pribadi kawan-kawan. Sukanya sebab disuguhkan sejarah yang menambah wawasan perihal kebombanaan, sedangkan wilayah dukanya itu berada dalam proses menelaah buku ini. Ada banyak dinamika dan persoalan urgen yang mencekam namun terkesan menyedihkan kawan-kawan. Setelah merampungkan bacaan ini, akhirnya saya mundur selangkah dan duduk merenung bahwa buku ini harus menjadi bacaan wajib buat para generasi muda Bombana agar mereka tidak buta akan sejarah dan paham atas dinamika yang telah terjadi selama proses lahirnya daerah tercinta ini. Salam cinta dan selamat membaca. Saya rasa saya yang paling pendek memberikan kesan dalam buku ini kawan-kawan. Kemudian ada Pak Nasruddin Sahabah. Kemudian ada juga nih Pak Haji Saharun Gaus, kemudian ada Insinyur Ishak STMT, mantan Ketua Hipamor periode 2001-2005. Saya rasa keren sekali buku ini kawan-kawan. Kawan-kawan harus baca buku ini, kawan-kawan harus cari buku-buku seperti ini untuk menelaah lebih jauh tentang daerah kita, membaca lebih jauh tentang sejarah pembentukan daerah kita kawan-kawan. Nah, memang saya membuat video ini untuk mempromosikan buku ini, untuk memang memberitahukan kepada kawan-kawan sekalian bahwa ada mahakarya yang luar biasa yang harus menjadi bacaan wajib buat para generasi Bombana. Saya harap atau mungkin beberapa hari ke depan buku ini itu akan tersebar di beberapa perpustakaan yang ada di Kabupaten Bombana, baik di perpustakaan daerah di desa, perpustakaan sekolah, itu sebenarnya wajib punya buku-buku yang seperti ini. Itu semoga lah ke depannya gitu. Jadi, dan satu lagi, ada hal yang sebenarnya ditunggu dari buku ini kawan-kawan, yakni proses launchingnya, karena belum pernah launching sejauh ini. Belum ada acara launchingnya. Kalau launching kan pasti sudah lah. Kalau setelah keluar dari penerbit itu pasti sudah launching namanya. Tetapi acara launchingnya itu harus ada di daerah kita, harus ada minimal di ibu kota, minimal di Rumbia adalah itu. Atau bisa juga di Poliang kalau lebih kerennya juga. Sebenarnya keren semua lah. Di tempat manapun, yang penting di Bombana, acara launchingnya itu keren. Ini yang harus sebenarnya kita tunggu kawan-kawan. Oke, saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan di buku ini. Kalau untuk ulasan dari isi buku ini, kawan-kawan bisa cek saja di video saya sebelum-sebelumnya. Karena sebenarnya isi dari dua buku ini itu sama saja.
sama-sama. Hanya saja ini yang belum terbit, ini yang sudah resmi terbit, ini yang sudah punya penerbit. Ini kemarin yang masih disuguh-suguhkan oleh Pak Anton. Hari ini sudah keren sekali. Warnanya juga manis, ada gambar kantor bupati, kemudian ada juga beberapa dokumentasi yang sangat-sangat keren juga. Kuningnya pun mencolok, indah sekali. Kemudian ada juga foto pengambilan dari drone juga untuk Kabupaten Umana. Ini keren sekali itu yang seperti ini. Kertasnya juga kawan-kawan bukan main-main ini. Kertasnya juga bagus, enak. Saya suka baca kalau kertasnya seperti ini. Oke, ditutup saja. Terima kasih kawan-kawan, dan semoga kedepannya kalau saya bisa ada podcast dengan Pak Anton, ya insya Allah saya akan posting juga di sini. Jadi stay tune, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.